Kepada warga yang masih di rumah untuk segera mendatangi halaman Masjid Sabilul Muttaqin, dikarenakan sholat Idul Fitri akan dilaksanakan 10 menit lagi. Insya Allah khatib dan imam bagi kali ini akan dipimpin oleh Pak Haji Pak Ustadz Haji Basuki Ali Subagio LCMA Hizahullah. Gagan mana Gagan? Panggil Gagan. Gagan panggil. Kepada azan yang untuk segera ke depan. Gagan mana? Gak ada. Takbir dulu aja. A. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
udah nyambung. Siapa? Kemarin saya udah nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Berikut kami sampaikan beberapa informasi terkait kegiatan di bulan suci Ramadan yang diselenggarakan oleh YKM Masjid Sabilul Takin. Yang pertama adalah informasi data perbendaharaan YKM Masjid Sabilul Takin, yaitu kas rutin sebesar 68.420.000, baik tunai 3.653.921, dan yatim dan duafa 110.747.000. Berikutnya adalah informasi zakat, yaitu perolehan zakat dan infak. Zakat fitrah sebesar 8.285.000, zakat mal 130.000, zakat beras 154 kilo, dan infak 2.550.000. Cakupan mustahiknya tercatat dari 4 RW. Dan penerima zakat disalurkan kepada 8 golongan atau 8 asnaf sebagaimana disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Berikut kami sampaikan informasi kegiatan bulan suci Ramadan kemarin di Masjid Sabilul Takin, yaitu kajian pada subuh selama 20 hari dan pengajian ibu-ibu di setiap pagi. Berikutnya pengajian anak-anak berdasar dan pada kajian zakat, infak, dan sedekah. Berikutnya adalah i'tikaf. Dan yang terakhir adalah sholat Idul Fitri yang nanti akan kita laksanakan. Dan juga informasi berikutnya adalah bahwa Yayasan Masjid Sabilul Takin secara rutin menyelenggarakan kegiatan santunan anak yatim sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Pada bulan suci Ramadan kemarin, YKM Masjid Sabilul Takin telah melaksanakan santunan anak yatim untuk 5 RW. RW 6, RW 7, RW 12, RW 14, dan RW 15 di Kelurahan Cibabat yang diberikan kepada 46 anak yatim. Yang sebelumnya diberikan hanya kepada 1 anak dalam 1 kakak, dan alhamdulillah kemarin seluruh anak dalam 1 kakak kita bisa memberikan santunan anak yatim. Dan selanjutnya informasi, yaitu insya Allah pada bulan Juni, berarti beberapa bulan lagi memasuki tahun ajaran baru, Yayasan Kegiatan Masjid Sabilul Takin akan kembali mengadakan kegiatan santunan dan khitanan massal bagi anak yatim dan duafa. Jika sebelumnya program khitanan ini hanya diperuntukkan bagi anak yatim, alhamdulillah nanti bulan Juni diperluas menjadi yatim dan duafa. Jadi manfaat penerimanya lebih diperluas sebenarnya. Dan juga informasi berikutnya, menjelang datangnya bulan suci Ramadan, Yayasan Masjid Sabilul Takin secara rutin menyelenggarakan
pengajian iftitah sebagai pembukaan rangkaian kegiatan Ramadan. Pada kesempatan yang lalu, pengajian iftitah diisi oleh Ustaz Dr. Ahmad Mahfudz. Semua kegiatan pengajian kita ini menjadi sarana dan mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Dan sebelum dan sesudahnya kami selaku panitia Ramadan Yayasan Kegiatan Masjid Saiful Mutakin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah yang telah mendermakan hartanya di jalan Allah. Semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik baik di dunia ataupun di akhirat. Terdiri doa jazakumullahu khairan katsiran. Dan insyaallah yang akan bertindak sebagai khatib dan imam salat Idul Fitri adalah Ustadz Haji Basuki Ali Subagio LC.MA. Untuk itu mari kita laksanakan sholat Idul Fitri. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba wa kara'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kizaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Allahu Akbar. Ya, kurang wow. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah memberikan kepada kita kesempatan menjalani bulan Ramadan yang baru saja berlalu. Bulan yang penuh rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Kita memujinya atas nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga pada pagi yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hari ini adalah hari yang sangat agung, hari yang penuh kebahagiaan bagi kaum beriman. Hari ini adalah hari kemenangan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Agar kamu menyempurnakan bilangan puasa, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya, dan agar kamu sekalian bersyukur kepadanya. Al-Baqarah 185. Ayat ini menjelaskan bahwa setelah kita menyempurnakan ibadah puasa Ramadan, Allah memerintahkan kita untuk bertakbir, mengagungkan Allah sebagai ungkapan syukur kita kepadanya. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, seringkali kita memahami kemenangan hanya sebagai kegembiraan setelah sebulan menahan lahar dan dahaga. Padahal hakikat kemenangan Idul Fitri jauh lebih besar dari itu. Kemenangan yang sebenarnya adalah kemenangan melawan hawa nafsu. Selama sebulan penuh kita dilatih menahan lapar, menahan amarah, menahan pandangan, menahan lisan, menahan segala bentuk kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syiyam minal akli wasyurb, walakin minal lagwi wal rafath." Puasa bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari perkataan sia-sia dan perbuatan dosa. Maka orang yang benar-benar menang pada hari ini adalah orang yang berhasil dari Ramadan dengan iman yang lebih kuat dan akhlak yang lebih baik. Jemaah yang memuliakan Allah, para ulama menjelaskan bahwa tanda diterimanya amal Ramadan adalah perubahan setelah bulan Ramadan tersebut berlalu. Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang yang telah menyucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Asy-Syams ayat 9-10. Karena itu, kemenangan orang beriman terlihat dari beberapa hal. Yang pertama, hatinya menjadi lebih dekat kepada Allah. Ramadan telah melatih kita salat malam, membaca Al-Quran, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar. Orang yang menang adalah orang yang tetap menjaga kedekatan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan. Yang kedua, akhlaknya akan menjadi lebih baik. Ramadan adalah madrasah
sekolah akhlak. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada qaulaz zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh yang meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Setelah Ramadan, tentunya kita lebih sabar, lebih jujur, lebih santun, lebih menjaga lisan, maka itulah tanda kemenangan. Yang ketiga, lebih peduli kepada sesama. Di bulan Ramadan kita diajarkan zakat, sedekah, infak, berbagi makanan, membantu orang yang membutuhkan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau semakin bertambah di bulan Ramadan. Jika setelah Ramadan kita menjadi lebih peduli kepada fakir miskin, maka itu tanda keberhasilan Ramadan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, kata Idul Fitri berasal dari kata fitrah yang berarti kembali kepada kesucian. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah." Setiap anak dilahirkan dalam fitrah. Ramadan adalah proses membersihkan dosa, sehingga pada hari ini seorang mukmin diharapkan kembali seperti bayi yang baru lahir, bersih dari dosa. Karena itu, pada hari ini kita dianjurkan untuk saling memaafkan, menyambung tali silaturahim, menghapuskan permusuhan, dan kemudian kita berusaha untuk selalu menjaga hubungan dengan sesama. Allah berfirman, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham." Bertakwalah kepada Allah dan peliharalah hubungan tali silaturahim. An-Nisa ayat 1. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah tadi nilai-nilai Ramadan harus tetap hidup dalam kehidupan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang benar-benar meraih kemenangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan hari yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ujian terbesar setelah Ramadan adalah istiqomah. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta." Maka taklah engkau pada jalan yang lurus, jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan. Surat Hud ayat 112. Ramadan telah mendidik kita menjadi pribadi yang taat. Jangan sampai setelah Ramadan kita kembali kepada kebiasaan lama kita. Apa itu? Seperti misalnya meninggalkan sholat dengan begitu mudahnya, lalai dari Al-Quran, kembali kepada perbuatan maksiat, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Rabb Tuhan Ramadan adalah Rabb Tuhan sepanjang tahun, bahkan sepanjang masa. Para sahabat Nabi bahkan 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa, "Ya Allah, terimalah amal Ramadan kami." Dan 6 bulan berikutnya mereka berdoa, "Ya Allah, pertemuan kami kembali dengan Ramadan berikutnya." Ini menunjukkan puasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarakat muslimin rahimakumullah, bayangkan suatu hari yang pasti akan datang, hari ketika seluruh
manusia dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ketika manusia berdiri di padang mahsyar, hari yang sangat panjang, hari yang sangat mencekam, hari yang sangat menakutkan. Allah berfirman, "Yauma yaqumun nasu lillahi rabbil alamin." Pada hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan seluruh alam. Dalam surat Mutaffifin ayat 6. Pada hari itu manusia berdiri dengan penuh ketakutan, keringat mengalir dari tubuh mereka. Setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Yang ada hanyalah amal perbuatannya selama di muka bumi ini. Bayangkan seorang hamba berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta. Ia melihat dosa-dosanya, ia melihat kesalahan-kesalahannya, ia melihat betapa banyak waktunya dahulu yang terbuang sia-sia. Hatinya penuh ketakutan. Ia berkata dalam hatinya, "Ya Allah, siapa yang akan menolongku hari ini?" Tiba-tiba datang seseorang. Tiba-tiba di tengah ketakutan itu datang sesuatu yang mendekatinya, sesuatu yang bercahaya, sesuatu yang menarik hatinya. Hamba itu bertanya dengan berharap, "Siapakah engkau?" Apakah jawabannya? Ia berkata, "Aku." Hari kebahagiaan, tetapi kemenangan yang sebenarnya adalah ketika amal kita ala niatan. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa kami, yang kecil maupun yang besar, yang dahulu maupun yang sekarang, yang tersembunyi maupun yang tampak. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa sinatana minal kadhib wa a'inana minal khiyana. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari kemunafikan, bersihkan amal dari riya, bersihkan lisan kami dari dusta, dan bersihkan pandangan kami dari pengkhianatan. Allahumma sabbit qulubana ala dinika waj'alna min ibadika salihin warzuqna husnal khatimah. Ya Allah, teguhkan hati kami di atas agama, jadikan kami hamba-Mu yang salih, dan karuniakan kepada kami akhir kehidupan yang baik, husnul khatimah. Allahumma fir li abaina wa ummahatina, Allahumma arhamhum kama rabbawna shighar. Ya Allah, ampunilah dosa ayah dan ibu kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidik kami ketika kami masih kecil. Allahumma man kana minhum hayyan fa'til umurahu fi ta'atik wa man kana minhum maitan fa'anzil alaihi rahmataka wa maghfiratak. Ya Allah, siapa di antara orang tua kami yang masih hidup, panjangkanlah umurnya dalam ketaatan kepadamu, dan siapa yang telah wafat, turunkanlah rahmat dan ampunan-Mu kepadanya. Allahumma nawwir kuburahum wassi' mudkhalahum waj'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, terangilah kubur mereka, lapangkanlah tempat mereka, dan jadikanlah kubur mereka taman dari taman-taman surga. Allahumma zidhim anna khairal jazaa faqad taibu li tarbiyatina wa sahidu li rahatina wa naf'al min ajlina. Ya Allah, kepada mereka berikanlah balasan terbaik dari-Mu, karena mereka telah bersusah payah membesarkan kami. Mereka akan bergadang tidak tidur demi kenyamanan kami, dan mereka telah banyak berkorban demi kami. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang telah wafat. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin waj'al quburahum nuran wa rahmatan wa maghfirah. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang telah wafat dari kami dan dari kaum muslimin, jadikan kubur mereka penuh cahaya, rahmat dan ampunan. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina waj'al biladana biladan aminatan mutmainnatan. Ya Allah, satukanlah hati kami, perbaikilah hubungan di antara kami,
dan jadikan negeri kami Indonesia negeri yang aman dan tentram. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa ali kalimatul haqq wad din. Ya Allah, tolonglah agama Islam dan kaum muslimin, dan tinggallah kalimat kebenaran dari agamamu. Dan kemudian hadirin hadirat, kita ingat masih ada PR kita bersama, yaitu masalah Palestina. Masjidil Aqsa yang tahun ini sangat memprihatinkan, di mana tidak ada sholat tarawih di Masjidil Aqsa. Oleh karena itu kita tentunya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera memberi kemenangan kepada kaum muslimin di Palestina dan membebaskan Masjidil Aqsa dari penjajah Israel laknatullah alaihi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan kami, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji. Impian Pak Haji, Pak Haji. Nampak baru